Oh, itu udah kan? Udah ya? Ya. Sorry, oke. Ini langsung tuangin aja? Iya betul. Di sini ya? Cara penyajian kopi tradisional yang unik ala Turki ada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Budaya Timur Tengah dan nuansa klasik Tionghoa berpadu lewat secangkir kopi. Saking viralnya, pembeli rela antri dari pagi tanpa henti. Bukan hanya untuk konten, karena teknik seduhan yang menarik saja, tapi rasa kopinya yang bikin nagih. Tempat ngopi Hidden Gem di wilayah Pecinan, Jakarta Barat, sukses memikat semua kalangan, dari anak muda sampai orang tua. Kuali berisi pasir panas untuk menyeduh kopi, di dalamnya ada kompor besar bersuhu tinggi. Wah, harus waspada tuh, karena permukaannya panas. Caranya gimana, Mas? Coba. Kita siapkan dulu kopinya, terus dikasih air panas. Tapi nggak sampai mendidih, ini sekitar 50 sampai 60 derajat. Oke. Ntar kita maksimalin di pasir gitu. Nah, kalau ini nih pasirnya ada kilat-kilat, ini pasir apa ya, Mas? Ini namanya pasir silika, Kak. Pasir silika. Iya. Tapi kalau pakai pasir pantai gitu bisa? Mungkin bisa, tapi panasnya beda. Nggak maksimal ya? Iya. Ini diputar-putar aja, Kak. Caranya diputar-putar aja? Ya, diputar sampai mendidih. Sampai Terserah mendidih. mau arah jarum jam atau sebaliknya. Oke, seperti ini ya? Iya. Suhu air yang diseduh sengaja tidak terlalu panas. Yang penting cukup untuk membuat kopi mendidih perlahan saja. Sedangkan suhu pasir sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa pasir membantu panas merata. Bikin kopi perlahan naik buihnya tanpa terbakar. Kopinya kopi apa nih, kopi tahu? Ini campurannya Robusta Lampung sama Arabica Cegayo. Oke. Ya, itu udah, Kak. Udah ya? Iya. Sorry, oke. nggak apa-apa, Kak. Ini langsung tuangin aja? Iya, betul. Langsung Di sini keluar. ya? Coba Di ya. sebelah sini, Kak, maaf. Sebelah sini ya. Iya. Ini kalau kita putar gini kan dia udah kelihatan tuh mau mendidih. Jadi kita putar terus sampai mendidih. Ini kalau dia diputar-putar terus ini bisa pusing nggak dia nih, Mas? Enggak, Mas. Oh, enggak ya. Oke, saya kira oke. Kita Biar lanjut kopinya ya. enak aja. Biar kopinya enak. Iya. Menariknya lagi, hanya dengan menggunakan metode penyeduhan kopi ala Turki, kedai ini punya berbagai racikan kopi yang segar dan nikmat. Seperti kopi pancoran dan butter kopi yang paling banyak peminatnya. Rahasianya memang ada pada lapisan pasir halus yang dipanaskan secara konstan di atas api gas. Teknik ini disebut sand brewing dan sudah dipraktekkan selama ratusan tahun di Timur Tengah. Seduhan kopi di dalam gelas stainless steel auto mendidih melalui media pasir. Nah, ini panasnya itu menghasilkan panas yang konsisten. Jadi ini panas konsisten ini bisa membuat hasil kopinya itu panasnya merata, teman-teman. Mas, ini kita habis ini diapain lagi nih? Ini diputar lagi, Kak. Diputar lagi? Iya. Oh, ini belum ya? Belum jadi ya? Ini kurang dalam putarannya lah. Kurang dalam, didorong dia. Oke. Selain dengan cara tradisional ala Turki, ada juga pilihan menu kopi dengan metode V60. Ya, kopi Kalita, biji kopi full Arabica. Dengan sudut 60 derajat, air perlahan dituang dari tengah keluar gerakan spiral. Triknya perlu menjaga tempo dan arah aliran ya. Cara ini bikin rasa asli kopi keluar sepenuhnya. Rahasianya ada pada suhu, waktu, dan skill tangan sang barista. Dari arah menuang air sampai tekanan tangan. Biji Arabica 100% digunakan untuk menjaga rasa alami tanpa campuran Robusta. Tingkat keasaman lebih tinggi dan punya aroma buah serta bunga yang khas.
Wah, kopi Kalita yang menggunakan bubuk kopi kasar sudah jadi. Tinggal membandingkan nih aneka rasa kopinya. Mulai dari kopi pancoran, butter kopi, dan gak ketinggalan kopi susu aren. Aroma rempahnya tuh sangat kuat karena di sini ada kayu manisnya. Rasanya pahit tapi nggak terlalu pekat karena di sini dicampur biji kopi robusta dan arabica. Kita cobain lagi. Tapi rasanya enak. Rekomen. Nah, kopi ini sama dengan kopi pancoran. Dia itu juga campur ada robusta dan arabikanya. Nah, bedanya ini ada butternya dan ada susu kental manisnya. Tapi rasanya tuh enak, manis dan creamy. Cobain lagi ya. Rekomen. Untuk menemani sajian kopi, ada berbagai pilihan camilan jadul tentunya. Mulai dari tape gabin, roti pandan kaya, roti kaya toast, dan donat kentang. Bukan sekedar tempat ngopi, berasa seperti mesin waktu. Bangunannya masih mempertahankan gaya kolonial Tionghoa khas Glodok lama. Setiap sudut ruangan banyak barang antik. Ternyata memang mencerminkan tempat ngopi legendaris. Terlebih, usaha hasil bumi kopi di kedai ini sudah dijalankan sejak kakek dan nenek buyut sang pemilik. Dulunya belum ada nama merek, masih menggunakan nama keluarga untuk keperluan transaksi. Seiring berjalannya waktu, dimulailah usaha kopi Sangrai tahun 2017. Tak heran jika di kedai ini juga menjual kopi origin dalam bentuk kemasan. Nyatanya, ngopi dari old style kini menjadi kebutuhan lifestyle masyarakat zaman now. Ya, tren minum kopi meningkat tajam. Bukan hanya sekedar melepas penat, dahaga, dan mencari cita rasa, tapi juga pengalaman sosial, silaturahmi, hingga ajang gengsi. Tak heran jika kafe bergaya minimalis hingga kedai kopi estetik ramai dipadati para penikmat kopi. Seperti Warkop alias warung kopi di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat. Wah, kalau biasanya kita di kafe atau tempat ngopi yang terdengar suara musik, di sini yang kedengeran suara kereta. Uniknya, kita bisa ngopi cantik sambil lihat pemandangan kereta yang melintas setiap 5-10 menit sekali. Saya jadi penasaran nih, gimana ya rasa kopinya? Saya! Nah, itu dia tandanya kopi saya sudah jadi. Terima kasih, Mas. Tanpa dekorasi mewah, warung kopi ini menawarkan tempat ngopi murah meriah. Ya, warkop ala kafe kekinian di pinggir rel kereta. Menariknya, meski menu kopinya minimalis, tapi pengunjung tak pernah habis. Kopi gula aren lah yang jadi primadona. Nah, ini manisnya tuh pas banget dan cocok buat kamu pecinta kopi yang nggak terlalu suka kopi yang strong. Tapi udah berasa juga nih pahit-pahitnya. Dan pasti semua rasanya tuh balance banget karena dicampur dengan gula dan kandungan lainnya. Susunya juga berasa banget. Pokoknya ini rekomen banget tempat ngopi yang enak di Kota Bogor. Makanan pelengkapnya juga banyak menu pilihan, dari mie nyemak bungsu, chicken katsu, roti coklat, hingga risol mentai, jangan sampai di skip. Rasanya pas, aroma bawang dan wijennya juga campur, nggak terlalu pedas. Best, nggak salah jadi menu bestseller di sini. Untuk kopi gula aren yang jadi andalannya disajikan praktis. Dari campuran kopi saset, gula aren, dan fresh milk. Tentunya dengan takaran yang sesuai yang jadi kunci rahasianya. Oke, gula arennya dulu. Oke. Ini. Segini ya cukup ya? Iya, cukup.
Oke. Sip. Menu minuman lainnya juga dari berbagai pilihan kopi sasetan. Ada kopi hitam, cappuccino, vanilla latte, hingga mochaccino. Harga kopi yang dijual dari Rp6.000 sampai Rp13.000. Pantas saja jika menjadi warkop pilihan anak muda di Bogor. Harganya ramah di kantong pelajar. Ditambah lagi, suasana seru di pinggir rel kereta, mirip dengan Vietnam Train Street Coffee Shop ya.